Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tugas 31A6, yaitu refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Isnawati, guru SMP IT Ibnu Sina Merauke, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke. Nah, pada refleksi kali ini, saya memilih 4 pertanyaan dari 8 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana atau sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut saya di luar dugaan? Pemahaman saya tentang dilema etika adalah sesuatu yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan. Nah, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan untuk bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar ataupun salah. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebaikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup yang disebut sebagai paradigma dalam pengambilan keputusan. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika itu ada 4. Yang pertama yaitu individu lawan masyarakat, atau biasanya disebut dengan individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Biasanya disebut dengan justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Biasanya disebut dengan truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu biasa disebut dengan short term versus long term. Selain 4 paradigma tadi, terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan. Apa aja sih? Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, atau biasa disebut dengan end-based thinking. Ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, atau biasa disebut dengan rule-based thinking. Menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, berpikir berbasis rasa peduli, atau biasa disebut dengan care-based thinking. Prinsipnya, lakukan kepada orang lain seperti Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. Nah, selanjutnya yaitu 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah ini meliputi 1. Uji legal, 2. Uji regulasi, 3. Uji intuisi, 4. Uji halaman depan koran,
Dan yang terakhir, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan yaitu keputusan yang telah diambil dari sudut pandang siapa saja akan berbeda pada setiap kasusnya. Jadi, keputusan tersebut tergantung dari siapa yang menangani atau menghadapi kasus tersebut. Bisa saja yang menurut saya seperti ini, menurut orang lain bisa berbeda. Itu hal-hal yang saya ambil dari materi 3.1 ini. Pertanyaan nomor 2 yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang sudah saya pelajari pada modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, seringkali saya sebagai guru mengalami dilema terhadap berbagai situasi sulit yang pernah saya hadapi di sekolah. Saya sudah mengambil keputusan yang kiranya efektif dan baik bagi saya selaku orang yang mengalami dilema tersebut, dan baik juga bagi orang lain yang terkait dengan situasi yang sedang saya alami. Namun dengan mempelajari modul ini, saya menjadi banyak tahu bahwa terdapat 9 langkah yang harus dijadikan pedoman dan bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentunya harus saya pikirkan matang-matang dan temukan jawabannya dari situasi yang saya hadapi. Nah, langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan tadi itu sudah saya sebutkan di pertanyaan nomor 1 tadi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana dampak mempelajari materi ini buat saya? Perubahan apa yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini? Sebelum saya mempelajari modul 3.1 ini, saya kurang memperhitungkan paradigma apa yang terjadi dalam dilema yang tengah saya hadapi. Setelah saya mempelajari modul ini, tentunya dampaknya saya menyadari apa pentingnya mengidentifikasi paradigma. Hal ini bukan hanya untuk mengelompokkan permasalahan, namun membawa pada penajaman serta fokus dalam kenyataan tentang situasi yang tengah dihadapi, serta mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Perubahan yang terjadi pada cara saya mengambil keputusan adalah yang pertama, mengenali terlebih dahulu apa masalahnya, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan yang sedang dihadapi, paradigma apa yang terjadi dalam situasi pada masalah tersebut. Kemudian sebelum mengambil keputusan, saya berpikir menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan yang keempat, yaitu seberapa penting mempelajari topik pada modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting tentunya,
Saya sebagai guru merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder di sekolah. Tentunya akan banyak menghadapi situasi-situasi yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Dengan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas yang tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga tempat saya menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.